La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Tidak ditanya lagi oleh yang lain. Nah tadi itu muqaddimahnya NU. Yang kami hormati seluruh pengurus dan jamaah kelompok pengajian Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Luar biasa. Jadi yang kami hormati bapak-bapak yang disebut tadi setia mendampingi. Semoga kita semua, karena momen sekarang ini adalah momennya peringatan Maulid Nabi, yang saya yakin para panjenengan ini kesini dalam rangka memperingati Maulid Nabi keluarga besar. Jadi marhaban itu selamat datang, kita terima dengan penuh lapang wa ahlan, dan kita anggap sebagai keluarga. Semoga ini menjadi tali penyambung kasih sayang atau silaturahim. Amin. Ibu-ibu tadi sudah saya dengar sayup-sayup panjenengan sudah menyebut tentang kisah kalau dalam bahasa Arab. Kiai Haji Muhammad Siddiq, yang di sini tuh Kiai Muhammad Siddiq punya putra banyak. Di antaranya itu selain Kiai Mahfud Siddiq, itu ketua NU yang lebih sepuh daripada yang belakangan. Siapa yang belakangan? Kiai Ahmad Siddiq. Jadi Kiai Ahmad Siddiq itu abahnya Wabuk. Nah, jadi banyak orang yang salah menyebut Kiai Ahmad Siddiq, padahal makamnya Kiai Ahmad Siddiq ada di Kediri, di pelosok sampingan dengan Kusmi. Muhammad Siddiq, Kiai Haji Muhammad Siddiq. Beliau itu punya banyak putra dan putri yang menjadi orang soleh dan diyakini oleh para ulama. Itu putra putrinya Kiai Muhammad Siddiq ini itu waliullah, baik yang laki maupun perempuan. Kalau agak ke barat lagi, misalkan ke Pasuruan yang kemarin diperingati haulnya, itu juga cucu. Umminya Kiai Hamid itu putri dari Kiai Muhammad Siddiq. Sementara mertuanya namanya Kiai Ahmad Kusairi, itu juga putra dari Kiai Muhammad Siddiq. Kiai Muhammad Siddiq, ya. Jadi Kiai Hamid itu punya istri sepupunya yang ibu dan mertua Muhammad Siddiq. Nah, itu jenengan setelah ini ke Habib Soleh. Habib Soleh itu wakilah, konon itu pernah ngaji ke salah satu putra dari Kiai Muhammad Siddiq yang barusan saya sebut sebagai mertuanya Kiai Abdul Hamid. Siapa? Kiai Ahmad Kusairi tadi. Jadi wakilah Habib Soleh itu pernah ngaji ke Kiai Ahmad Kusairi. Taat kepada para ulama. Nah, saya senang jumpa dengan para panjenengan dalam rangka ziarah itu. Mengapa? Karena disebutkan bahwa inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita itu mengingat atau menyebut, mempelajari sejarahnya orang soleh, maka rahmat Allah itu akan diturunkan. Saya yakin itu kita semua termasuk yang bisa meraih. Amin. Muhammad Cengho itu juga salah satu orang soleh yang juga berkontribusi. Berkontribusi itu ikut andil dalam penyebaran agama Islam di tempat-tempat atau di titik-titik persinggahan penjelajahan rombongan Muhammad Cengho.
gelar tertingginya itu seorang laksamana angkatan laut. Di panglima tertingginya angkatan laut yang disebut sebagai laksamana itu Muhammad Cheng. Nah, Muhammad Cheng Ho ini dia seorang laksamana yang dipasrai oleh raja pada waktu itu dinasti Ming di abad ke-14-15, tepatnya itu 14 sekian, itu dipasrai menjadi seorang laksamana dengan pasukan untuk melakukan penjelajahan termasuk ke Nusantara itu terbanyak dan terbesar sepanjang sejarah penjelajahan. Saya sudah lupa kalau soal angka-angka, padahal saya nulis soal itu. Nah, itu lebih satu kampung atau bahkan lebih satu desa ini. Jadi pasukan itu terbesar. Dan kalau dia sebagai penjelajah itu juga lebih dulu daripada Christopher Columbus. Siapa Christopher Columbus? Ternyata ibu-ibu lebih ingat daripada putra-putranya. Karena anak-anak sekarang juga belum tentu tahu siapa penemu. Biasanya yang ingat yang memang yang merah, kalau tidak yang merah yang biru. Columbus. Karena rombongan Muhammad Cheng Ho juga pernah singgah di sini. Nah, Christopher Columbus kan belakangan. Nah, kalau kita ingat latar belakangnya Cheng Ho, itu seorang yang kalau ibaratnya seandainya kita mengkiaskan kepada kisahnya siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Siapa itu? Seorang budak yang dimerdekakan lalu diangkat oleh Rasulullah menjadi orang yang mulia. Siapa? Orang yang menyeru untuk menuju Allah. Kalau kita di dinasti Ming itu diawali dengan perebutan kekuasaan, pertempuran. Ya, Muhammad Cheng Ho itu menjadi salah satu tawanan raja. Nah, dibawalah itu Muhammad Cheng Ho. Nama kecilnya Mahe. Ma itu adalah Muhammad. He itu namanya. Nah, Mahe ini putra dari seorang bapak yang namanya Mahazi. Kalau panggilannya di Cina. Tapi kalau seandainya orang Indonesia manggil Mahaji, namanya itu Muhammad, Haji itu ya Haji. Karena orang Cina yang manggil, maka dipanggil terbalik. Muhammad Haji yang seharusnya Haji Muhammad kalau orang Indonesia. Seandainya orang Madura, maka berbeda lagi panggilannya. Mungkin juga Ji Muhammad kalau tidak Jimat. Siapa itu? Itu kan sudah biasa. Nah, ini soal dialek. Namanya Mahazi. Mahazi itu Muhammad Haji. Cuman karena orang Cina namanya Mahazi, tidak dilanjutkan Muhammad, mungkin terlalu tinggi, terlalu panjang. Nah, Cheng Ho ini itu namanya Mahi awalnya. Mahi. Nah, kalau apa namanya? Ada. Kalau bahasa kita ada pelayan raja. Tidak cukup di situ. Cheng Ho ini juga selain abdi dalam supaya tidak nafsunya tidak lagi dikembangkan sebagai manusia biasa, Cheng Ho ini dikebiri. Bukan hanya sebagai abdi dalam biasa, karena dia sebagai tawanan yang diharuskan untuk melayani raja. Nah, karena Cheng Ho ini putra dari seorang haji yang menurut para sejarawan
keluarga Cheng Ho ini adalah suku Hui. Suku Hui itu suku minoritas di Cina. Dari suku Hui ini mayoritasnya, paham gitu kan ya? Mayoritasnya dari suku Hui ini adalah Muslim. Nah, jadi keluarga Cheng Ho itu bukan hanya menjadi minoritas dari mayoritas Muslim, tetapi juga diyakini itu keluarga, kalau sekarang itu keluarga kiai, keluarga ulama yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan di daerah. Nah, jadi Cheng Ho ini sedari kecil memang sudah mendapatkan pendidikan agama yang kuat, sehingga penyematan namanya juga tidak lepas dari Muhammad. Nah, karena sedari kecil itu sudah mendapatkan pendidikan yang bagus dari keluarganya. Nah, ini pentingnya kita semua ini belajar dari mereka. Anak kalau kita ingin kualitas, jangan tinggal bermain media sosial. Ajaklah ngobrol dari hati ke hati. Jangan diomeli juga, kan? Di antara faktor anak tidak mau betah di rumah karena ibunya banyak ngomel kepada anak. Gak kerasa. Kalau tidak begitu, tetap aja taruh HP-nya. Untuk apa? Ya baca Quran kah? Kalau didatengin nanti berargumen begini. Kalau muslimatun itu namanya jamak muannas salim dalam bahasa Arab. Nah, jamak muannas salim itu menunjukkan bukan hanya satu orang yang ada di situ, tapi beberapa orang seperti jenengan. Sebabnya disebut muslimat. Nah, kalau muslimah itu pakai namanya tak marbutoh, tak yang tertutup. Buka yang ya, yang ketutup ya. Ya begini nih, titik di atas. Itu namanya muslimat. Itu menunjukkan mufrad itu tunggal. Jadi kalau dia bilang saya ini muslimah, nah dia sebetulnya salah. Kalau muslimah itu perempuan seorang diri. Tapi kalau muslimat itu namanya jamak. Maka jenengan yang betul. Jadi kalau dipersoalkan secara bahasa kepada pejabat-pejabat negara. Tetapi ini oleh raja diberikan kepada Mahi. Apa? Namanya Ceng. Nah, ini bahasa bukan Ceng. Kalau Ceng itu kan bahasa kita. Kalau bahasa Cinanya itu Ceng. Jadi Bu Ceng Bu. Ceng. Dan Cen. Itu agarnya orang Cina. Oh, jadi yang betul pengucapannya Ceng. Muhammad Cheng Ho. Nah, betul. Karena selama ini mayoritas orang Jember Cheng Ho. Oke, karena orang Jember itu Pandalungan. Ada Jawa, ada Madura. Setidaknya dari sini nanti kita sebarkan bahwasanya yang betul pengucapannya adalah Cheng. Kalau di sana manggilnya itu bukan Ceng. Saya pernah sudah ke Macau sama ke Hong Kong. Setelah dia diangkat menjadi seorang laksamana, dia dipercaya dapat anugerah nama, lalu diajak lagi menaklukkan dan mengamankan raja, sukses. Mungkin dianggap ini seorang potensial yang tidak perlu diragukan lagi. Maka yang semula itu dia sebagai seorang kasib, ini diangkat menjadi pimpinan paling tinggi di angkatan laut. Laksamana. Sehingga namanya Laksamana. Kalau bahasa Cina yang saya nggak tahu. Laksamana itu siapa? Nah, harusnya Cheng He ya, itu dirubah menjadi Cheng Ho panggilan. Sehingga Laksamana Cheng Ho. Muhammad Cheng. Nah, begitu dia diangkat menjadi Laksamana, dia dipasrai untuk melakukan penjelajahan. Pasukannya itu ribuan, antara 27.000 sampai 47.000 yang dibawa. Itu lebih satu kampung, lebih satu desa. Dan bagusnya Muhammad Cheng Ho ini pada saat membawa pasukan yang sebanyak itu,
Karena dia sebagai seorang muslim yang taat, dia mikir kita akan melakukan penjelajahan, bukan penjajahan. Ini juga nilai positifnya Cheng Ho. Dia sekalipun itu dipasrahi untuk menjelajah, tapi dia tidak menjajah. Nah, di situ tidak menjajah. Ini satu-satunya dengan pasukan yang besar, armada yang 370-an, dia tidak menaklukkan. Tapi dia punya misi bisnis, punya misi pertukaran budaya, dan juga punya misi agama. Itu yang dia bawa. Akhirnya pada saat dia berlabuh di satu titik, maka kebudayaan yang dibawa dari Cina dia kenalkan, agama yang dibawa juga dikenalkan. Karena dia sosok pribadi muslim yang taat. Nah, selain itu dia tidak pernah lupa bahwa jemaahnya ini heterogen, macam-macam. Agamanya ada yang muslim, ada yang non muslim. Sebabnya dalam penjelajahan itu dia juga mengikut sertakan, kalau sekarang namanya ustadz atau kiai atau ulama. Dia bawa. Untuk apa? Untuk bisa memberikan layanan kepada para jemaah supaya sholatnya tidak ditinggalkan, puasanya tidak ditinggalkan, dan seterusnya yang menjadi kewajiban, atau larangan-larangan yang menjadi ketetapan syariah misalkan, itu tetap diberlakukan. Tujuan kita bukan untuk menyakiti, jangan menjajah, karena tujuan kita bukan untuk menjajah, tapi membangun hubungan yang harmoni. Buatlah semua yang kita kunjungi menjadi teman dalam banyak hal. Sang Laksamana itu kita jadikan tokoh dengan penghormatannya, membuatkan masjid di beberapa kabupaten kota seluruh Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia sudah ada sekitar 18 masjid Cheng Ho. Nah, Jember salah satunya. Dan alhamdulillah pula Masjid Cheng Ho mulai berdiri, sudah banyak yang datang ke sini, bukan hanya ngaji begini, tetapi ikrar untuk masuk Islam. Jadi jenengan-jenengan nanti kalau suatu ketika ada jemaah di Patrang sana, mau saya suruh masuk ikut pengajiannya Al-Ikhlas, tolong dibantu bimbing. Bersedia kita? Kalau bersedia nanti kita kenalkan ke jenengan gitu. Alhamdulillah ini sudah mulai kesebar. Bukan hanya dari Jember, tapi dari Bali datang ke sini. Ingin ikrar, ya alhamdulillah. Sama dengan kantor PBNU, kalau orang Jepang mau masuk Islam itu jauh-jauh datang ke kantor PBNU. Untuk apa? Untuk membaca 2 kalimat syahadat. Datanglah ke sini untuk minta bimbingan 2 kalimat syahadat. Gitu. Nah, ini kalau kebergunaan. Nah, setelah masuk Islam itu kita bina, ada pembina. Jenengan sudah keliling-keliling masjid ini? Belum. Sebelum bubar nanti saya ajak, boleh? Boleh. Oke, saya akan ajak ke sana. Nah, ini kepada panjenengan. Satu hal yang perlu diingat itu bagaimana kita ketika berziarah ke ulama-ulama, ke siapa? Kiai Muhammad tadi, Kiai Muhammad Siddiq, lalu nanti ke Habib Soleh, jangan hanya minta didoakan. Kan kita bukan berdoa ke Habib Soleh dan Kiai Muhammad, ya kan? Sebagaimana yang ditengarai, dituduhkan oleh kelompok sebelah, bukan. Kita sedang datang bertawassul dan meminta kepada beliau yang dekat dengan Allah supaya kita didoakan. Gitu. Kenapa? Karena para beliau itu tidaklah mati, tidaklah wafat, kecuali fisiknya saja. Beliau itu semua yang meninggal ini ada di satu alam transit namanya. Alam transit. Tawassaltu bika ila Rabbi. Kalau bahasa Indonesianya begini ibu-ibu. Wahai Habib Soleh, saya datang ke panjenengan dan bertawassul kepada panjenengan, tolong doakan, mintakan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat jenengan itu disebut. Jangan lupa, ini nitip saya supaya generasinya menjadi lebih bagus. Apa? Minta doakan putra putri dan keturunan jenengan supaya menjadi orang soleh. Nanti lupa ini kan? Bisa-bisa betul-betul lupa ini. Tadi di Bismillahirrahmanirrahim. Yang sedikit ini bermanfaat buat jenengan semua. Dan atas segala kekurangan mungkin hanya nemu ini. Ini kok tidak ada airnya yang disuguhkan oleh teman-teman. Mohon dimaafkan karena yang jaga atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat, yang terakhir tadi namanya siapa, Tat? Saya Muhammad Khalili. Muhammad Khalili. Kembali. Nggih, matur nuwun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Salim. Ya.